siapa yang makan buah kurma sebelum tidur, maka semua dosanya selama 7 hari akan gugur tanpa tobat. Di sebuah majelis kecil dekat pasar kota Baghdad, seorang lelaki datang dengan langkah tergesa. Wajahnya serius, seolah membawa kabar besar. Orang-orang mulai berkumpul karena lelaki itu dikenal sering mengutip hadis, entah benar atau tidak, untuk mempengaruhi masyarakat. Aku membawa kabar penting, serunya lantang. Rasulullah bersabda, siapa yang makan buah kurma sebelum tidur, maka semua dosanya selama 7 hari akan gugur tanpa tobat. Orang-orang terperangah. Beberapa mulai saling berbisik. Namun di sudut ruangan, Abu Nawas yang sedang menatap buku-bukunya mengangkat alis pelan. Ia tidak marah, tidak pula menertawakan. Ia hanya menutup kitabnya perlahan, lalu bangkit. Wahai saudaraku, katanya mendekati lelaki itu. Bolehkah aku mengajukan satu pertanyaan sederhana sebelum hadis itu kau sebarkan lebih luas? Lelaki itu merasa didukung kerumunan, jadi ia mengangkat dagunya. Silakan. Kau ingin menguji hafalanku? Abu Nawas menggeleng, lalu tersenyum tipis. Bukan hafalanmu. Aku ingin menguji sumbernya. Hadis yang kau sebutkan, kata Abu Nawas sambil menyilangkan tangan, kau dapat dari siapa? Dari guruku, jawab si lelaki mantap. Gurumu dapat dari siapa? Dari gurunya lagi. Dan gurunya lagi itu dari siapa? Lelaki itu mulai gelisah. Ya, dari gurunya lagi. Abu Nawas mendekat, menatap mata si lelaki. Berapa nama yang kau hafal dalam rantai itu? Hening seketika memenuhi ruangan. Lelaki itu membuka mulut, namun tidak ada jawaban muncul. Orang-orang mulai saling pandang. Abu Nawas mengambil sebutir kurma dari meja, mengangkatnya tinggi-tinggi. Wahai hadirin, dengarkan ini. Jika sebuah informasi disampaikan turun-temurun tanpa tahu siapa awalnya, maka ia bukan ilmu, ia hanyalah kabar angin yang kebetulan memakai jubah agama. Beberapa orang mengangguk-angguk, mulai mengerti arah pembicaraan. Tapi hadis ini kan terdengar baik, bantah si lelaki. Baik belum tentu benar, jawab Abu Nawas cepat. Jika besok aku berkata, barang siapa memakan 3 kacang, dia menjadi setara dengan 100 ulama, apakah kau akan percaya hanya karena terdengar indah? Kerumunan langsung tergelak. Abu Nawas melanjutkan, suaranya tenang namun tegas. Ajarkan aku, wahai saudaraku, dari mana datangnya angka 7 hari itu? Adakah penjelasan ilmiah bahwa kurma memiliki zat penghapus dosa? Bukankah dosa itu perkara moral, bukan kimia? Lelaki itu mulai memerah, tapi Abu Nawas tidak berhenti. Kau tahu kenapa hadis palsu mudah menyebar? Katanya sambil menata ulang kitab di meja. Karena orang sering menyukai sesuatu yang mempermudah tanpa usaha. Padahal agama tidak seperti itu. Tobat bukan sekadar kunyah kurma. Beberapa jamaah mengangguk lebih keras. Sebelum menyebarkan hadis, kita harus tanyakan 3 hal, jelas Abu Nawas sambil mengangkat 3 jari. 1. Apakah rantai perawinya jelas dan tersambung? 2. Apakah isi hadisnya tidak bertentangan dengan ajaran pokok Al-Quran dan akal sehat? 3. Apakah tidak menjanjikan keutamaan berlebihan yang tidak sesuai dengan realita? Ia berhenti sejenak, memastikan semua memperhatikan. Jika 3 hal ini tidak terpenuhi, lanjut Abu Nawas, maka hadis itu seperti tas kosong, luarnya tampak indah, tapi dalamnya hampa. Lelaki tadi menunduk. Jadi, tidak boleh disampaikan. Bukan begitu, kata Abu Nawas lembut. Sampaikanlah jika kau yakin kebenarannya. Tapi jika kau ragu, diam lebih selamat daripada membohongi umat. Orang-orang bertepuk tangan kecil. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia mengambil kembali kurma di tangannya, lalu berkata jernih, ini buah. Banyak manfaat kesehatan, itu betul. Tapi buah tidak bisa menghapus dosa. Dosa bukan penyakit, dan tobat bukan obat cair. Agama memberi kita akal supaya kita membedakan mana yang benar dan mana yang terasa ingin dipercaya. Lelaki itu akhirnya berkata lirih, aku hanya ingin terlihat berilmu. Abu Nawas tersenyum sambil menepuk bahunya. Ilmu bukan untuk terlihat. Ilmu untuk membebaskan. Kerumunan hening, lalu satu persatu mulai mengangguk dengan wajah yang lebih tenang. Di luar, pasar masih ramai seperti biasa, namun percakapan hari itu membuat banyak orang pulang dengan cara pandang baru, bahwa kebenaran tidak datang dari suara paling keras, tapi dari ilmu yang paling jujur. Dan sejak hari itu, setiap kali ada orang menyampaikan hadis yang terdengar aneh, masyarakat akan berkata, tunggu dulu, apa kata Abu Nawas? Beberapa hari setelah kejadian itu, lelaki yang dulu membawa hadis palsu kembali muncul, tetapi kali ini ia tidak datang sendirian. Ia membawa seorang temannya, seorang penjual obat herbal keliling yang terkenal suka mencampur agama dengan promosi dagang. Begitu masuk ke majelis, penjual herbal itu langsung berseru, wahai warga Baghdad, aku membawa ramuan dari Yaman yang menurut hadis, siapa yang meminumnya akan dijauhkan dari kematian selama setahun penuh. Orang-orang langsung gaduh. Beberapa takut, beberapa penasaran, sebagian lagi mulai percaya karena emblem hadis yang diucapkan lelaki itu. Abu Nawas yang sedang mengajari beberapa muridnya tentang logika dasar menghela napas. Sepertinya hari ini kita akan belajar sesuatu yang lebih praktis, gumamnya. Penjual herbal itu menunjuk Abu Nawas. Engkau yang terkenal berpikir, apakah engkau mau membantah hadis Rasulullah ini juga? Abu Nawas bangkit perlahan, mendekati kerumunan. Tentu saja aku tidak akan membantah Rasulullah. Yang aku pertanyakan adalah, apakah hadis itu benar-benar berasal dari beliau?
Penjual herbal tersenyum sinis. Ramuan ini telah dijual ke banyak kota. Semua percaya. Apakah mereka semua salah? Abu Nawas mendekat, mengambil botol ramuan yang berwarna coklat pekat itu. Aku tidak mengatakan salah. Aku hanya bertanya, dari mana hadis itu berasal? Penjual herbal menjawab cepat, dari seorang alim di Basra. Siapa namanya? Seorang syekh yang dihormati. Namanya siapa? Penjual herbal mulai terdiam. Abu Nawas mengangkat botol itu tinggi-tinggi. Baiklah. Mari kita gunakan cara paling sederhana untuk membuktikan kebenaran hadis ini. Orang-orang menunduk, mendengarkan. Kau mengatakan ramuan ini mencegah kematian selama setahun. Benar, jawab penjual herbal. Berarti jika aku meminum ini sekarang, Abu Nawas mengangkat botol itu seolah ingin minum. Kerumunan menahan napas. Dan besok aku tertabrak kereta kuda, maka salah siapa? Penjual herbal berkeringat. Ya, mungkin takdir. Jika begitu, kata Abu Nawas, mengapa engkau menyebutnya hadis? Kenapa tidak kau katakan saja bahwa ramuan ini sekadar vitamin? Beberapa jamaah menahan tawa, tapi Abu Nawas belum selesai. Selain itu, lanjutnya, jika benar ramuan ini bisa menunda kematian, mengapa engkau tidak memberikannya kepada kedua orang tuamu dulu? Atau mungkin kepada saudaramu? Atau dirimu sendiri? Penjual herbal terdiam, tidak bisa menjawab. Abu Nawas membuka botol ramuan dan mencium baunya. Kau tahu apa isi ramuan ini? Penjual herbal menjawab pelan, herbal Yaman, kurma kering, sedikit madu. Abu Nawas mengangguk. Semua bahan yang bermanfaat, tetapi tidak ada satu pun yang secara ilmiah dapat menghentikan detak jantung manusia. Kalau ramuan ini bisa menunda kematian, semua tabib sudah berhenti bekerja. Orang-orang mulai tertawa kecil, tapi tetap memperhatikan. Sekarang, kata Abu Nawas sambil memutar botol, aku ingin membacakan hadis sahih yang benar-benar diriwayatkan, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka ia menyiapkan tempatnya di neraka. Ia menatap penjual herbal itu tajam namun penuh belas kasihan. Wahai saudaraku, kau tidak hanya memalsukan ilmu. Kau menggunakan nama Nabi untuk keuntungan jualan. Itu bukan hanya kesalahan, itu bahaya. Karena masyarakat akan berhenti membedakan antara ajaran agama dan iklan dagang. Penjual herbal menunduk, wajahnya memerah. Aku hanya mengikuti apa yang kudengar dari orang lain. Itulah masalahnya, jawab Abu Nawas lembut. Orang yang tidak memeriksa kebenaran menjadi penyebar kebohongan tanpa sadar. Ia mengembalikan botol ramuan itu dan berkata kepada kerumunan, ramuan ini mungkin menyehatkan, tetapi tidak ada ramuan di dunia yang bisa mengunci takdir. Yang menunda kematian adalah ikhtiar dan kehati-hatian, bukan botol herbal. Lelaki itu akhirnya berkata lirih, aku bersalah. Abu Nawas menepuk bahunya. Tidak ada yang sempurna. Perbaiki, dan jangan ulangi. Kerumunan menyaksikan bagaimana penjual herbal itu mengumpulkan semua botolnya, dan berjanji tidak akan mengaitkan dagangannya dengan hadis palsu lagi. Beberapa warga mendekati Abu Nawas dan bertanya, wahai Abu Nawas, bagaimana engkau bisa membongkar kepalsuan hadis dengan begitu cepat? Abu Nawas tersenyum. Sederhana saja. Jika sebuah hadis menjanjikan sesuatu yang melampaui hukum alam, sementara tidak ada bukti ilmiah maupun rantai perawi yang jelas, maka itu bukan hadis, itu harapan yang dibungkus agama. Dan hari itu, kota Baghdad kembali ramai, tapi dengan satu kebiasaan baru, setiap kali seseorang mengutip hadis aneh, mereka tidak langsung percaya, mereka duluan bertanya, apa sumbernya? Beberapa pekan setelah kejadian ramuan itu, berita tentang ketelitian Abu Nawas dalam menilai hadis menyebar ke seluruh sudut Baghdad. Orang-orang kini lebih berhati-hati. Namun seperti biasa, ketika masyarakat mulai waspada, selalu ada saja orang yang mencoba memanfaatkan celah baru. Kali ini muncul seorang pemuda yang mengaku baru pulang dari perjalanan panjang ke Damaskus. Ia membawa sebuah kertas lusuh yang dilaminasi plastik tipis, benda yang pada masa itu jarang ditemukan, membuat orang langsung terkesima. Kertas itu ditulis rapi, lengkap dengan cap merah yang ia klaim sebagai stempel ulama besar. Pemuda itu berdiri di tengah pasar dan mengumumkan, aku membawa hadis yang baru ditemukan dari guruku di Syam. Barang siapa membaca satu kalimat ini setiap pagi, maka rezekinya akan turun dari langit meskipun ia tidak bekerja. Kerumunan langsung membludak. Ada yang terlihat gembira, ada yang langsung menyalin kalimat itu, dan ada pula yang sudah membayangkan hidup tanpa harus bekerja pagi-pagi ke pasar. Abu Nawas kebetulan sedang membeli tinta untuk menyalin kitab. Mendengar keributan itu, ia berhenti dan mendekat perlahan. Kerumunan memberi jalan, seperti sudah tahu bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Bolehkah aku melihat kertas itu? Tanya Abu Nawas dengan sopan. Pemuda itu percaya diri. Tentu. Ini adalah bukti otentik. Lihat capnya. Di Damaskus, ulama besar memberi tanda khusus seperti ini. Abu Nawas memegang kertas itu, mengamatinya dengan seksama. Matanya tidak berkedip, tetapi sudut bibirnya tampak menahan tawa kecil. Kau mengatakan ini cap ulama besar di Damaskus. Benar. Dan cap ini digunakan untuk menandai hadis yang mereka anggap sangat penting. Ya. Sangat penting, jawab pemuda itu antusias. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu berkata, menarik sekali, karena cap ini adalah cap pedagang rempah dari Yaman yang aku kenal. Kerumunan terdiam. Pemuda itu menelan ludah. Bagaimana kau tahu? Tanyanya dengan suara mulai gemetar. Abu Nawas mengangkat kertas itu ke arah cahaya.
Cap ini adalah cap dari toko rempah bernama Bahr Al-Luz, milik seorang pedagang Yaman di ujung pasar. Ia menandai semua karung rempahnya dengan tanda ini. Lihatlah garis miring di tengah lingkaran, itu tanda yang sama yang ia gunakan agar tidak tertukar dengan milik pesaingnya. Beberapa orang di kerumunan mulai mengangguk karena mengenali cap itu. Pemuda itu berusaha bertahan. Tapi tulisannya jelas hadis. Abu Nawas tersenyum kecil. Jika aku menulis resep masakan di kertas usang dan menempelkan cap pedagang, apakah resep itu otomatis menjadi hadis? Kerumunan langsung tertawa, tetapi Abu Nawas mengangkat tangan meminta mereka tenang. Aku tidak mau mempermalukanmu, lanjutnya. Aku hanya ingin bertanya satu hal, siapa gurumu di Damaskus? Pemuda itu terdiam, matanya bergerak gelisah. Namanya siapa? Tekan Abu Nawas. Seorang syekh. Syekh siapa? Syekh, itu. Abu Nawas menutup kertas itu perlahan. Jika engkau tidak bisa mengingat nama orang yang konon memberimu ilmu sebesar ini, bagaimana bisa engkau mengingat isnad hadisnya? Pemuda itu menunduk. Nafasnya berat. Aku hanya ingin orang percaya. Aku ingin dihormati. Abu Nawas menghela napas. Jika ingin dihormati, jadilah jujur. Orang bisa lupa wajah, tapi tidak akan lupa kejujuran. Ia lalu menghadap kerumunan. Wahai warga Baghdad, ingatlah, rezeki adalah hasil kerja keras dan keberkahan dari Allah, bukan kalimat ajaib yang mengubah langit menjadi lumbung dinar. Hadis yang benar tidak pernah mengajarkan kemalasan. Beberapa pedagang mengangguk, seseorang berteriak, benar itu. Kalau bisa kaya tanpa kerja, pasar sudah tutup dari dulu. Suara tawa pecah. Abu Nawas melipat kertas itu dan mengembalikannya. Simbol agama bukan hiasan dagangan. Jika ingin membawa ilmu, bawa dengan jujur. Jika ingin dihormati, katakan yang benar meski tidak terdengar ajaib. Pemuda itu mengangguk dengan mata berkaca-kaca, lalu meminta maaf di depan semua orang. Ia berjanji akan belajar lagi sebelum berani mengutip hadis. Dan sejak hari itu, orang-orang Baghdad semakin cermat, mereka tidak hanya melihat isi hadis, tetapi juga kertas, tinta, cap, dan, yang paling penting, logika. Karena setelah bertemu Abu Nawas, mereka belajar bahwa kebenaran tidak butuh keajaiban palsu, ia hanya butuh akal sehat yang bersih. Kerumunan perlahan bubar, tapi cerita itu rupanya belum selesai. Dari kejauhan muncul seorang lelaki tua berjubah lusuh, berjalan tertatih dengan tongkat kayu. Ia bukan pedagang, bukan pengembara, dan bukan pula orang yang suka tampil di depan umum. Namun semua orang mengenalnya sebagai penjaga perpustakaan kecil di dekat masjid, orang yang hidupnya selalu tenggelam dalam buku-buku tua. Ia mendekati Abu Nawas sambil berkata pelan, "Wahai Abu Nawas, izinkan aku menunjukkan sesuatu yang sudah lama kusimpan." Dari dalam tas kainnya, ia mengeluarkan sebuah buku sangat tua, kulitnya coklat keemasan, warnanya hampir pudar. Masyarakat menahan napas, mengira itu buku langka atau rahasia besar yang akan mengubah keadaan. Namun ketika buku itu dibuka, isinya kosong. Tidak ada tulisan, tidak ada huruf Arab, tidak ada riwayat. Hanya halaman-halaman putih yang sudah menguning dimakan usia. Abu Nawas mengernyit penasaran. Apa maksudmu membawakan kitab tanpa tulisan? Penjaga perpustakaan itu tersenyum sendu. Kitab ini selalu kuletakkan di depan pintu perpustakaan. Setiap orang yang ingin belajar, kusuruh membuka halaman pertama. Jika mereka bertanya kenapa kosong, aku menjawab, beginilah hati orang yang menelan hadis palsu, kosong tanpa ilmu, tapi merasa penuh. Kerumunan hening seketika, seperti baru saja menelan satu kalimat paling tajam dalam hidup mereka. Penjaga perpustakaan itu mendekat pada Abu Nawas, menatapnya penuh hormat. Hari ini, engkau mengisi halaman kosong itu dengan akal sehat yang lebih berharga dari tinta. Abu Nawas tertawa kecil. Aku hanya menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita semua, mata untuk melihat sumber, telinga untuk mendengar kebenaran, dan akal untuk memisahkan keduanya. Awan bergerak pelan di atas pasar Baghdad, sementara masyarakat berdiri terpaku. Beberapa pedagang menutup tokonya lebih lambat dari biasa, seolah ingin menyimpan momen itu lebih lama. Anak-anak yang mendengar cerita hari itu berlari pulang sambil menirukan gaya bicara Abu Nawas, dan para orang tua mulai berdiskusi tentang pentingnya memeriksa sumber sebelum percaya. Pemuda yang tadi memalsukan hadis mendekati Abu Nawas dengan suara pelan, "Wahai Abu Nawas, apakah menurutmu Allah akan mengampuni orang yang menyebarkan kebohongan karena ingin dipuji?" Abu Nawas mengangkat tongkat sang penjaga perpustakaan, mengetuk tanah ringan, lalu berkata, "Allah mengampuni siapa saja yang jujur mengakui kesalahannya dan berusaha memperbaikinya. Yang tidak diampuni adalah orang yang tahu dia salah, tapi tetap melanjutkan kebohongan demi keuntungan." Pemuda itu menunduk, lalu mengangkat wajahnya dengan tekad baru. "Mulai hari ini aku ingin belajar memeriksa hadis dengan benar. Bolehkah aku belajar darimu?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Belajar bukan soal siapa gurunya, tetapi bagaimana engkau menjaga kejujuran dalam prosesnya. Jika kau mau belajar, pintuku terbuka." Kerumunan yang mendengar itu mengangguk, puas. Ada rasa damai aneh yang menyelimuti pasar, seolah sebuah beban besar baru saja dicabut dari pikiran orang-orang. Penjaga perpustakaan menutup kitab kosong itu dan berkata, "Mungkin suatu hari kitab ini akan terisi oleh kisah-kisah tentang orang yang dulu tertipu hadis palsu namun kembali pada kebenaran." Abu Nawas menatapnya. "Lebih baik kitab itu tetap kosong, sebagai pengingat bahwa kebohongan tidak layak ditulis."
Angin sore menggoyangkan tenda-tenda pedagang, dan cahaya matahari memantul lembut di atas batu-batu jalan. Masyarakat beranjak pulang dengan pikiran lebih jernih, tidak lagi mudah percaya pada kalimat indah yang menggiurkan. Sejak hari itu, Baghdad berubah tanpa perlu aturan, tanpa perlu pengumuman resmi. Mereka berubah karena satu pelajaran sederhana. Hadis tidak berdiri tanpa rantai. Ilmu tidak hidup tanpa akal. Dan kebenaran tidak berjalan tanpa kejujuran. Dan di setiap sudut kota, orang-orang mulai bertanya bukan, apa keutamaannya, tetapi siapa yang meriwayatkan. Malam itu Baghdad sudah mulai sepi. Lampu-lampu minyak bergoyang pelan di depan toko-toko yang hampir tutup. Abu Nawas berjalan pulang dengan langkah santai sambil membawa gulungan kertas dan tinta yang tadi ia beli. Tidak ada yang ia bicarakan, tetapi ekspresinya menunjukkan bahwa ia masih memikirkan kejadian hari itu. Di ujung jalan, seorang pria renta mendekatinya. Tubuhnya kurus, janggutnya putih penuh debu perjalanan. Abu Nawas mengenal wajah itu, seorang musafir yang sering lewat Baghdad setahun sekali, selalu membawa cerita-cerita dari kota lain. Abu Nawas, katanya lirih, aku mendengar kau membongkar beberapa hadis palsu yang tersebar di Baghdad hari ini. Abu Nawas mengangguk. Masyarakat butuh diperingatkan. Musafir itu tersenyum pahit. Kalau begitu, izinkan aku menceritakan sesuatu dari perjalanan terakhirku. Ia duduk di tangga batu, dan Abu Nawas ikut duduk. Angin malam menghembus, membawa aroma rempah dari pasar yang baru saja ditutup. Di kota Kufah, musafir itu memulai, ada seorang lelaki tua yang sangat disegani karena hafal ribuan hadis. Banyak murid datang belajar kepadanya. Namun suatu hari, seorang ulama muda membongkar bahwa sebagian besar hafalan lelaki itu hanyalah cerita yang ia dengar dari orang-orang pasar, tanpa isnad, tanpa sumber. Abu Nawas menatapnya serius. Apa yang terjadi padanya? Orang-orang meninggalkannya, jawab musafir itu. Bukan karena mereka membencinya, tetapi karena mereka tak bisa lagi mempercayainya. Dan lelaki tua itu menangis, bukan karena malu, tetapi karena ia baru sadar bahwa bertahun-tahun ia menyebarkan sesuatu yang tidak benar, meski ia tidak berniat buruk. Abu Nawas menarik napas panjang. Musafir itu melanjutkan, sebelum lelaki tua itu wafat, ia berkata satu kalimat yang menjadi buah bibir di Kufah, tidak ada yang lebih berat ditanggung manusia selain kebohongan yang ia kira sebagai ibadah. Suasana malam tiba-tiba terasa lebih sunyi. Abu Nawas memejamkan mata sejenak. Ia tahu cerita itu bukan sekadar cerita. Itu peringatan, sekaligus doa agar ia sendiri tidak tergelincir dalam keyakinan tanpa dasar. Wahai musafir, kata Abu Nawas pelan, kadang orang memalsukan hadis bukan karena ingin menipu, tetapi karena ingin terlihat religius. Namun agama tidak butuh hiasan, ia butuh kejujuran. Musafir itu mengangguk. Dan kau telah menjaga itu hari ini. Tiba-tiba dari balik dinding rumah, seorang anak kecil muncul. Ia memanggul keranjang kurma yang hampir kosong. Melihat Abu Nawas, ia berlari kecil mendekat. Tuan Abu Nawas, serunya. Ayahku bilang hadis tentang kurma yang menghapus dosa itu palsu, jadi ia ingin mengucapkan terima kasih karena kau meluruskan. Abu Nawas tersenyum sambil mengusap rambut anak itu. Kurma itu baik untuk tubuh, nah. Tapi yang menghapus dosa adalah hati yang jujur. Anak itu tersenyum lebar lalu berlari pulang, meninggalkan Abu Nawas dan musafir itu dalam kehangatan malam yang tenang. Setelah beberapa saat, musafir itu berdiri. Aku harus melanjutkan perjalanan sebelum fajar. Abu Nawas menyalami tangan tuanya. Semoga Allah menjagamu. Sebelum pergi, musafir itu berkata, ingatlah, Abu Nawas, jika suatu hari engkau mendengar hadis yang terlalu memanjakan, terlalu memudahkan, atau terlalu menakutkan, tanyakan dua hal, apakah ia masuk akal, dan apakah ia memiliki jejak. Jika salah satunya hilang, maka itu bukan ilmu, itu hanyalah gema suara manusia. Kemudian ia berjalan menjauh, tertelan gelapnya gang kecil Baghdad. Abu Nawas berdiri sendirian, menatap langit yang penuh bintang. Di balik tenang malam itu, ia merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar perdebatan di pasar. Ia melihat bagaimana satu kebohongan kecil bisa menggiring banyak orang menuju keyakinan yang salah, dan bagaimana satu kebenaran sederhana bisa membawa mereka kembali. Ia melanjutkan perjalanannya pulang dengan langkah ringan. Bukan karena ia menang berhujah, tetapi karena hari itu, masyarakat Baghdad belajar satu hal yang jarang dipelajari. Bahwa menjaga kebenaran tidak memerlukan pedang, hanya pikiran yang jernih dan keberanian berkata, tunjukkan sumbernya. Siapa yang makan buah kurma sebelum tidur, maka semua dosanya selama 7 hari akan gugur tanpa tobat. Di sebuah majelis kecil dekat pasar kota Baghdad, seorang lelaki datang dengan langkah tergesa. Wajahnya serius, seolah membawa kabar besar. Orang-orang mulai berkumpul karena lelaki itu dikenal sering mengutip hadis, entah benar atau tidak, untuk mempengaruhi masyarakat. Aku membawa kabar penting, serunya lantang. Rasulullah bersabda, siapa yang makan buah kurma sebelum tidur, maka semua dosanya selama 7 hari akan gugur tanpa tobat. Orang-orang terperangah. Beberapa mulai saling berbisik. Namun di sudut ruangan, Abu Nawas yang sedang menatap buku-bukunya mengangkat alis pelan. Ia tidak marah, tidak pula menertawakan. Ia hanya menutup kitabnya perlahan, lalu bangkit. Wahai saudaraku, katanya mendekati lelaki itu. Bolehkah aku mengajukan satu pertanyaan sederhana sebelum hadis itu kau sebarkan lebih luas? Lelaki itu merasa didukung kerumunan, jadi ia mengangkat dagunya. Silakan.
Kau ingin menguji hafalanku? Abu Nawas menggeleng, lalu tersenyum tipis. Bukan hafalanmu. Aku ingin menguji sumbernya. Hadis yang kau sebutkan, kata Abu Nawas sambil menyilangkan tangan, kau dapat dari siapa? Dari guruku, jawab si lelaki mantap. Gurumu dapat dari siapa? Dari gurunya lagi. Dan gurunya lagi itu dari siapa? Lelaki itu mulai gelisah. Ya, dari gurunya lagi. Abu Nawas mendekat, menatap mata si lelaki. Berapa nama yang kau hafal dalam rantai itu? Hening seketika memenuhi ruangan. Lelaki itu membuka mulut, namun tidak ada jawaban muncul. Orang-orang mulai saling pandang. Abu Nawas mengambil sebutir kurma dari meja, mengangkatnya tinggi-tinggi. Wahai hadirin, dengarkan ini. Jika sebuah informasi disampaikan turun-temurun tanpa tahu siapa awalnya, maka ia bukan ilmu, ia hanyalah kabar angin yang kebetulan memakai jubah agama. Beberapa orang mengangguk-angguk, mulai mengerti arah pembicaraan. Tapi hadis ini kan terdengar baik, bantah si lelaki. Baik belum tentu benar, jawab Abu Nawas cepat. Jika besok aku berkata, barang siapa memakan 3 kacang, dia menjadi setara dengan 100 ulama, apakah kau akan percaya hanya karena terdengar indah? Kerumunan langsung tergelak. Abu Nawas melanjutkan, suaranya tenang namun tegas. Ajarkan aku, wahai saudaraku, dari mana datangnya angka 7 hari itu? Adakah penjelasan ilmiah bahwa kurma memiliki zat penghapus dosa? Bukankah dosa itu perkara moral, bukan kimia? Lelaki itu mulai memerah, tapi Abu Nawas tidak berhenti. Kau tahu kenapa hadis palsu mudah menyebar? Katanya sambil menata ulang kitab di meja. Karena orang sering menyukai sesuatu yang mempermudah tanpa usaha. Padahal agama tidak seperti itu. Tobat bukan sekadar kunyah kurma. Beberapa jamaah mengangguk lebih keras. Sebelum menyebarkan hadis, kita harus tanyakan 3 hal, jelas Abu Nawas sambil mengangkat 3 jari. 1. Apakah rantai perawinya jelas dan tersambung? 2. Apakah isi hadisnya tidak bertentangan dengan ajaran pokok Al-Quran dan akal sehat? 3. Apakah tidak menjanjikan keutamaan berlebihan yang tidak sesuai dengan realita? Ia berhenti sejenak, memastikan semua memperhatikan. Jika 3 hal ini tidak terpenuhi, lanjut Abu Nawas, maka hadis itu seperti tas kosong, luarnya tampak indah, tapi dalamnya hampa. Lelaki tadi menunduk. Jadi, tidak boleh disampaikan. Bukan begitu, kata Abu Nawas lembut. Sampaikanlah jika kau yakin kebenarannya. Tapi jika kau ragu, diam lebih selamat daripada membohongi umat. Orang-orang bertepuk tangan kecil. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia mengambil kembali kurma di tangannya, lalu berkata jernih, ini buah. Banyak manfaat kesehatan, itu betul. Tapi buah tidak bisa menghapus dosa. Dosa bukan penyakit, dan tobat bukan obat cair. Agama memberi kita akal supaya kita membedakan mana yang benar dan mana yang terasa ingin dipercaya. Lelaki itu akhirnya berkata lirih, aku hanya ingin terlihat berilmu. Abu Nawas tersenyum sambil menepuk bahunya. Ilmu bukan untuk terlihat. Ilmu untuk membebaskan. Kerumunan hening, lalu satu persatu mulai mengangguk dengan wajah yang lebih tenang. Di luar, pasar masih ramai seperti biasa, namun percakapan hari itu membuat banyak orang pulang dengan cara pandang baru, bahwa kebenaran tidak datang dari suara paling keras, tapi dari ilmu yang paling jujur. Dan sejak hari itu, setiap kali ada orang menyampaikan hadis yang terdengar aneh, masyarakat akan berkata, tunggu dulu, apa kata Abu Nawas? Beberapa hari setelah kejadian itu, lelaki yang dulu membawa hadis palsu kembali muncul, tetapi kali ini ia tidak datang sendirian. Ia membawa seorang temannya, seorang penjual obat herbal keliling yang terkenal suka mencampur agama dengan promosi dagang. Begitu masuk ke majelis, penjual herbal itu langsung berseru, wahai warga Baghdad, aku membawa ramuan dari Yaman yang menurut hadis, siapa yang meminumnya akan dijauhkan dari kematian selama setahun penuh. Orang-orang langsung gaduh. Beberapa takut, beberapa penasaran, sebagian lagi mulai percaya karena emblem hadis yang diucapkan lelaki itu. Abu Nawas yang sedang mengajari beberapa muridnya tentang logika dasar menghela napas. Sepertinya hari ini kita akan belajar sesuatu yang lebih praktis, gumamnya. Penjual herbal itu menunjuk Abu Nawas. Engkau yang terkenal berpikir, apakah engkau mau membantah hadis Rasulullah ini juga? Abu Nawas bangkit perlahan, mendekati kerumunan. Tentu saja aku tidak akan membantah Rasulullah. Yang aku pertanyakan adalah, apakah hadis itu benar-benar berasal dari beliau? Penjual herbal tersenyum sinis. Ramuan ini telah dijual ke banyak kota. Semua percaya. Apakah mereka semua salah? Abu Nawas mendekat, mengambil botol ramuan yang berwarna coklat pekat itu. Aku tidak mengatakan salah. Aku hanya bertanya, dari mana hadis itu berasal? Penjual herbal menjawab cepat, dari seorang alim di Basra. Siapa namanya? Seorang syekh yang dihormati. Namanya siapa? Penjual herbal mulai terdiam. Abu Nawas mengangkat botol itu tinggi-tinggi. Baiklah. Mari kita gunakan cara paling sederhana untuk membuktikan kebenaran hadis ini. Orang-orang menunduk, mendengarkan. Kau mengatakan ramuan ini mencegah kematian selama setahun. Benar, jawab penjual herbal. Berarti jika aku meminum ini sekarang, Abu Nawas mengangkat botol itu seolah ingin minum. Kerumunan menahan napas. Dan besok aku tertabrak kereta kuda, maka salah siapa? Penjual herbal berkeringat. Ya, mungkin takdir.
Jika begitu, kata Abu Nawas, mengapa engkau menyebutnya hadis? Kenapa tidak kau katakan saja bahwa ramuan ini sekadar vitamin? Beberapa jamaah menahan tawa, tapi Abu Nawas belum selesai. Selain itu, lanjutnya, jika benar ramuan ini bisa menunda kematian, mengapa engkau tidak memberikannya kepada kedua orang tuamu dulu? Atau mungkin kepada saudaramu? Atau dirimu sendiri? Penjual herbal terdiam, tidak bisa menjawab. Abu Nawas membuka botol ramuan dan mencium baunya. Kau tahu apa isi ramuan ini? Penjual herbal menjawab pelan, herbal Yaman, kurma kering, sedikit madu. Abu Nawas mengangguk. Semua bahan yang bermanfaat, tetapi tidak ada satu pun yang secara ilmiah dapat menghentikan detak jantung manusia. Kalau ramuan ini bisa menunda kematian, semua tabib sudah berhenti bekerja. Orang-orang mulai tertawa kecil, tapi tetap memperhatikan. Sekarang, kata Abu Nawas sambil memutar botol, aku ingin membacakan hadis sahih yang benar-benar diriwayatkan, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka ia menyiapkan tempatnya di neraka. Ia menatap penjual herbal itu tajam namun penuh belas kasihan. Wahai saudaraku, kau tidak hanya memalsukan ilmu. Kau menggunakan nama Nabi untuk keuntungan jualan. Itu bukan hanya kesalahan, itu bahaya. Karena masyarakat akan berhenti membedakan antara ajaran agama dan iklan dagang. Penjual herbal menunduk, wajahnya memerah. Aku hanya mengikuti apa yang kudengar dari orang lain. Itulah masalahnya, jawab Abu Nawas lembut. Orang yang tidak memeriksa kebenaran menjadi penyebar kebohongan tanpa sadar. Ia mengembalikan botol ramuan itu dan berkata kepada kerumunan, ramuan ini mungkin menyehatkan, tetapi tidak ada ramuan di dunia yang bisa mengunci takdir. Yang menunda kematian adalah ikhtiar dan kehati-hatian, bukan botol herbal. Lelaki itu akhirnya berkata lirih, aku bersalah. Abu Nawas menepuk bahunya. Tidak ada yang sempurna. Perbaiki, dan jangan ulangi. Kerumunan menyaksikan bagaimana penjual herbal itu mengumpulkan semua botolnya, dan berjanji tidak akan mengaitkan dagangannya dengan hadis palsu lagi. Beberapa warga mendekati Abu Nawas dan bertanya, wahai Abu Nawas, bagaimana engkau bisa membongkar kepalsuan hadis dengan begitu cepat? Abu Nawas tersenyum. Sederhana saja. Jika sebuah hadis menjanjikan sesuatu yang melampaui hukum alam, sementara tidak ada bukti ilmiah maupun rantai perawi yang jelas, maka itu bukan hadis, itu harapan yang dibungkus agama. Dan hari itu, kota Baghdad kembali ramai, tapi dengan satu kebiasaan baru, setiap kali seseorang mengutip hadis aneh, mereka tidak langsung percaya, mereka duluan bertanya, apa sumbernya? Beberapa pekan setelah kejadian ramuan itu, berita tentang ketelitian Abu Nawas dalam menilai hadis menyebar ke seluruh sudut Baghdad. Orang-orang kini lebih berhati-hati. Namun seperti biasa, ketika masyarakat mulai waspada, selalu ada saja orang yang mencoba memanfaatkan celah baru. Kali ini muncul seorang pemuda yang mengaku baru pulang dari perjalanan panjang ke Damaskus. Ia membawa sebuah kertas lusuh yang dilaminasi plastik tipis, benda yang pada masa itu jarang ditemukan, membuat orang langsung terkesima. Kertas itu ditulis rapi, lengkap dengan cap merah yang ia klaim sebagai stempel ulama besar. Pemuda itu berdiri di tengah pasar dan mengumumkan, aku membawa hadis yang baru ditemukan dari guruku di Syam. Barang siapa membaca satu kalimat ini setiap pagi, maka rezekinya akan turun dari langit meskipun ia tidak bekerja. Kerumunan langsung membludak. Ada yang terlihat gembira, ada yang langsung menyalin kalimat itu, dan ada pula yang sudah membayangkan hidup tanpa harus bekerja pagi-pagi ke pasar. Abu Nawas kebetulan sedang membeli tinta untuk menyalin kitab. Mendengar keributan itu, ia berhenti dan mendekat perlahan. Kerumunan memberi jalan, seperti sudah tahu bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Bolehkah aku melihat kertas itu? Tanya Abu Nawas dengan sopan. Pemuda itu percaya diri. Tentu. Ini adalah bukti otentik. Lihat capnya. Di Damaskus, ulama besar memberi tanda khusus seperti ini. Abu Nawas memegang kertas itu, mengamatinya dengan seksama. Matanya tidak berkedip, tetapi sudut bibirnya tampak menahan tawa kecil. Kau mengatakan ini cap ulama besar di Damaskus. Benar. Dan cap ini digunakan untuk menandai hadis yang mereka anggap sangat penting. Ya. Sangat penting, jawab pemuda itu antusias. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu berkata, menarik sekali, karena cap ini adalah cap pedagang rempah dari Yaman yang aku kenal. Kerumunan terdiam. Pemuda itu menelan ludah. Bagaimana kau tahu? Tanyanya dengan suara mulai gemetar. Abu Nawas mengangkat kertas itu ke arah cahaya. Cap ini adalah cap dari toko rempah bernama Bahr al-Luz, milik seorang pedagang Yaman di ujung pasar. Ia menandai semua karung rempahnya dengan tanda ini. Lihatlah garis miring di tengah lingkaran, itu tanda yang sama yang ia gunakan agar tidak tertukar dengan milik pesaingnya. Beberapa orang di kerumunan mulai mengangguk karena mengenali cap itu. Pemuda itu berusaha bertahan. Tapi tulisannya jelas hadis. Abu Nawas tersenyum kecil. Jika aku menulis resep masakan di kertas usang dan menempelkan cap pedagang, apakah resep itu otomatis menjadi hadis? Kerumunan langsung tertawa, tetapi Abu Nawas mengangkat tangan meminta mereka tenang. Aku tidak mau mempermalukanmu, lanjutnya. Aku hanya ingin bertanya satu hal, siapa gurumu di Damaskus? Pemuda itu terdiam, matanya bergerak gelisah. Namanya siapa? Tekan Abu Nawas. Seorang syekh. Syekh siapa? Syekh, itu. Abu Nawas menutup kertas itu perlahan.
Jika engkau tidak bisa mengingat nama orang yang konon memberimu ilmu sebesar ini, bagaimana bisa engkau mengingat isnad hadisnya? Pemuda itu menunduk. Nafasnya berat. Aku hanya ingin orang percaya. Aku ingin dihormati. Abu Nawas menghela napas. Jika ingin dihormati, jadilah jujur. Orang bisa lupa wajah, tapi tidak akan lupa kejujuran. Ia lalu menghadap kerumunan. Wahai warga Baghdad, ingatlah, rezeki adalah hasil kerja keras dan keberkahan dari Allah, bukan kalimat ajaib yang mengubah langit menjadi lumbung dinar. Hadis yang benar tidak pernah mengajarkan kemalasan. Beberapa pedagang mengangguk, seseorang berteriak, benar itu. Kalau bisa kaya tanpa kerja, pasar sudah tutup dari dulu. Suara tawa pecah. Abu Nawas melipat kertas itu dan mengembalikannya. Simbol agama bukan hiasan dagangan. Jika ingin membawa ilmu, bawa dengan jujur. Jika ingin dihormati, katakan yang benar meski tidak terdengar ajaib. Pemuda itu mengangguk dengan mata berkaca-kaca, lalu meminta maaf di depan semua orang. Ia berjanji akan belajar lagi sebelum berani mengutip hadis. Dan sejak hari itu, orang-orang Baghdad semakin cermat, mereka tidak hanya melihat isi hadis, tetapi juga kertas, tinta, cap, dan, yang paling penting, logika. Karena setelah bertemu Abu Nawas, mereka belajar bahwa kebenaran tidak butuh keajaiban palsu, ia hanya butuh akal sehat yang bersih. Kerumunan perlahan bubar, tapi cerita itu rupanya belum selesai. Dari kejauhan muncul seorang lelaki tua berjubah lusuh, berjalan tertatih dengan tongkat kayu. Ia bukan pedagang, bukan pengembara, dan bukan pula orang yang suka tampil di depan umum. Namun semua orang mengenalnya sebagai penjaga perpustakaan kecil di dekat masjid, orang yang hidupnya selalu tenggelam dalam buku-buku tua. Ia mendekati Abu Nawas sambil berkata pelan, wahai Abu Nawas, izinkan aku menunjukkan sesuatu yang sudah lama kusimpan. Dari dalam tas kainnya, ia mengeluarkan sebuah buku sangat tua, kulitnya coklat kemasan, warnanya hampir pudar. Masyarakat menahan napas, mengira itu buku langka atau rahasia besar yang akan mengubah keadaan. Namun ketika buku itu dibuka, isinya kosong. Tidak ada tulisan, tidak ada huruf Arab, tidak ada riwayat. Hanya halaman-halaman putih yang sudah menguning dimakan usia. Abu Nawas mengernyit penasaran. Apa maksudmu membawakan kitab tanpa tulisan? Penjaga perpustakaan itu tersenyum sendu. Kitab ini selalu kuletakkan di depan pintu perpustakaan. Setiap orang yang ingin belajar, kusuruh membuka halaman pertama. Jika mereka bertanya kenapa kosong, aku menjawab, beginilah hati orang yang menelan hadis palsu, kosong tanpa ilmu, tapi merasa penuh. Kerumunan hening seketika, seperti baru saja menelan satu kalimat paling tajam dalam hidup mereka. Penjaga perpustakaan itu mendekat pada Abu Nawas, menatapnya penuh hormat. Hari ini, engkau mengisi halaman kosong itu dengan akal sehat yang lebih berharga dari tinta. Abu Nawas tertawa kecil. Aku hanya menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita semua, mata untuk melihat sumber, telinga untuk mendengar kebenaran, dan akal untuk memisahkan keduanya. Awan bergerak pelan di atas pasar Baghdad, sementara masyarakat berdiri terpaku. Beberapa pedagang menutup tokonya lebih lambat dari biasa, seolah ingin menyimpan momen itu lebih lama. Anak-anak yang mendengar cerita hari itu berlari pulang sambil menirukan gaya bicara Abu Nawas, dan para orang tua mulai berdiskusi tentang pentingnya memeriksa sumber sebelum percaya. Pemuda yang tadi memalsukan hadis mendekati Abu Nawas dengan suara pelan, wahai Abu Nawas, apakah menurutmu Allah akan mengampuni orang yang menyebarkan kebohongan karena ingin dipuji? Abu Nawas mengangkat tongkat sang penjaga perpustakaan, mengetuk tanah ringan, lalu berkata, Allah mengampuni siapa saja yang jujur mengakui kesalahannya dan berusaha memperbaikinya. Yang tidak diampuni adalah orang yang tahu dia salah, tapi tetap melanjutkan kebohongan demi keuntungan. Pemuda itu menunduk, lalu mengangkat wajahnya dengan tekad baru. Mulai hari ini aku ingin belajar memeriksa hadis dengan benar. Bolehkah aku belajar darimu? Abu Nawas tersenyum lebar. Belajar bukan soal siapa gurunya, tetapi bagaimana engkau menjaga kejujuran dalam prosesnya. Jika kau mau belajar, pintuku terbuka. Kerumunan yang mendengar itu mengangguk, puas. Ada rasa damai aneh yang menyelimuti pasar, seolah sebuah beban besar baru saja dicabut dari pikiran orang-orang. Penjaga perpustakaan menutup kitab kosong itu dan berkata, mungkin suatu hari kitab ini akan terisi oleh kisah-kisah tentang orang yang dulu tertipu hadis palsu namun kembali pada kebenaran. Abu Nawas menatapnya. Lebih baik kitab itu tetap kosong, sebagai pengingat bahwa kebohongan tidak layak ditulis. Angin sore menggoyangkan tenda-tenda pedagang, dan cahaya matahari memantul lembut di atas batu-batu jalan. Masyarakat beranjak pulang dengan pikiran lebih jernih, tidak lagi mudah percaya pada kalimat indah yang menggiurkan. Sejak hari itu, Baghdad berubah tanpa perlu aturan, tanpa perlu pengumuman resmi. Mereka berubah karena satu pelajaran sederhana. Hadis tidak berdiri tanpa rantai. Ilmu tidak hidup tanpa akal. Dan kebenaran tidak berjalan tanpa kejujuran. Dan di setiap sudut kota, orang-orang mulai bertanya bukan, apa keutamaannya, tetapi siapa yang meriwayatkan. Malam itu Baghdad sudah mulai sepi. Lampu-lampu minyak bergoyang pelan di depan toko-toko yang hampir tutup. Abu Nawas berjalan pulang dengan langkah santai sambil membawa gulungan kertas dan tinta yang tadi ia beli. Tidak ada yang ia bicarakan, tetapi ekspresinya menunjukkan bahwa ia masih memikirkan kejadian hari itu. Di ujung jalan, seorang pria renta mendekatinya. Tubuhnya kurus, janggutnya putih penuh debu perjalanan.
Abu Nawas mengenal wajah itu, seorang musafir yang sering lewat Baghdad setahun sekali, selalu membawa cerita-cerita dari kota lain. Abu Nawas, katanya lirih, aku mendengar kau membongkar beberapa hadis palsu yang tersebar di Baghdad hari ini. Abu Nawas mengangguk. Masyarakat butuh diperingatkan. Musafir itu tersenyum pahit. Kalau begitu, izinkan aku menceritakan sesuatu dari perjalanan terakhirku. Ia duduk di tangga batu, dan Abu Nawas ikut duduk. Angin malam menghembus, membawa aroma rempah dari pasar yang baru saja ditutup. Di kota Kufah, musafir itu memulai, ada seorang lelaki tua yang sangat disegani karena hafal ribuan hadis. Banyak murid datang belajar kepadanya. Namun suatu hari, seorang ulama muda membongkar bahwa sebagian besar hafalan lelaki itu hanyalah cerita yang ia dengar dari orang-orang pasar, tanpa isnad, tanpa sumber. Abu Nawas menatapnya serius. Apa yang terjadi padanya? Orang-orang meninggalkannya, jawab musafir itu. Bukan karena mereka membencinya, tetapi karena mereka tak bisa lagi mempercayainya. Dan lelaki tua itu menangis, bukan karena malu, tetapi karena ia baru sadar bahwa bertahun-tahun ia menyebarkan sesuatu yang tidak benar, meski ia tidak berniat buruk. Abu Nawas menarik napas panjang. Musafir itu melanjutkan, sebelum lelaki tua itu wafat, ia berkata satu kalimat yang menjadi buah bibir di Kufah, tidak ada yang lebih berat ditanggung manusia selain kebohongan yang ia kira sebagai ibadah. Suasana malam tiba-tiba terasa lebih sunyi. Abu Nawas memejamkan mata sejenak. Ia tahu cerita itu bukan sekadar cerita. Itu peringatan, sekaligus doa agar ia sendiri tidak tergelincir dalam keyakinan tanpa dasar. Wahai musafir, kata Abu Nawas pelan, kadang orang memalsukan hadis bukan karena ingin menipu, tetapi karena ingin terlihat religius. Namun agama tidak butuh hiasan, ia butuh kejujuran. Musafir itu mengangguk. Dan kau telah menjaga itu hari ini. Tiba-tiba dari balik dinding rumah, seorang anak kecil muncul. Ia memanggul keranjang kurma yang hampir kosong. Melihat Abu Nawas, ia berlari kecil mendekat. Tuan Abu Nawas, serunya. Ayahku bilang hadis tentang kurma yang menghapus dosa itu palsu, jadi ia ingin mengucapkan terima kasih karena kau meluruskan. Abu Nawas tersenyum sambil mengusap rambut anak itu. Kurma itu baik untuk tubuh, nah. Tapi yang menghapus dosa adalah hati yang jujur. Anak itu tersenyum lebar lalu berlari pulang, meninggalkan Abu Nawas dan musafir itu dalam kehangatan malam yang tenang. Setelah beberapa saat, musafir itu berdiri. Aku harus melanjutkan perjalanan sebelum fajar. Abu Nawas menyalami tangan tuanya. Semoga Allah menjagamu. Sebelum pergi, musafir itu berkata, ingatlah, Abu Nawas, jika suatu hari engkau mendengar hadis yang terlalu memanjakan, terlalu memudahkan, atau terlalu menakutkan, tanyakan dua hal, apakah ia masuk akal, dan apakah ia memiliki jejak. Jika salah satunya hilang, maka itu bukan ilmu, itu hanyalah gema suara manusia. Kemudian ia berjalan menjauh, tertelan gelapnya gang kecil Baghdad. Abu Nawas berdiri sendirian, menatap langit yang penuh bintang. Di balik tenang malam itu, ia merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar perdebatan di pasar. Ia melihat bagaimana satu kebohongan kecil bisa menggiring banyak orang menuju keyakinan yang salah, dan bagaimana satu kebenaran sederhana bisa membawa mereka kembali. Ia melanjutkan perjalanannya pulang dengan langkah ringan. Bukan karena ia menang berhujah, tetapi karena hari itu, masyarakat Baghdad belajar satu hal yang jarang dipelajari. Bahwa menjaga kebenaran tidak memerlukan pedang, hanya pikiran yang jernih dan keberanian berkata, tunjukkan sumbernya. Siapa yang makan buah kurma sebelum tidur, maka semua dosanya selama 7 hari akan gugur tanpa tobat. Di sebuah majelis kecil dekat pasar kota Baghdad, seorang lelaki datang dengan langkah tergesa. Wajahnya serius, seolah membawa kabar besar. Orang-orang mulai berkumpul karena lelaki itu dikenal sering mengutip hadis, entah benar atau tidak, untuk mempengaruhi masyarakat. Aku membawa kabar penting, serunya lantang. Rasulullah bersabda, siapa yang makan buah kurma sebelum tidur, maka semua dosanya selama 7 hari akan gugur tanpa tobat. Orang-orang terperangah. Beberapa mulai saling berbisik. Namun di sudut ruangan, Abu Nawas yang sedang menatap buku-bukunya mengangkat alis pelan. Ia tidak marah, tidak pula menertawakan. Ia hanya menutup kitabnya perlahan, lalu bangkit. Wahai saudaraku, katanya mendekati lelaki itu. Bolehkah aku mengajukan satu pertanyaan sederhana sebelum hadis itu kau sebarkan lebih luas? Lelaki itu merasa didukung kerumunan, jadi ia mengangkat dagunya. Silakan. Kau ingin menguji hafalanku? Abu Nawas menggeleng, lalu tersenyum tipis. Bukan hafalanmu. Aku ingin menguji sumbernya. Hadis yang kau sebutkan, kata Abu Nawas sambil menyilangkan tangan, kau dapat dari siapa? Dari guruku, jawab si lelaki mantap. Gurumu dapat dari siapa? Dari gurunya lagi. Dan gurunya lagi itu dari siapa? Lelaki itu mulai gelisah. Ya, dari gurunya lagi. Abu Nawas mendekat, menatap mata si lelaki. Berapa nama yang kau hafal dalam rantai itu? Hening seketika memenuhi ruangan. Lelaki itu membuka mulut, namun tidak ada jawaban muncul. Orang-orang mulai saling pandang. Abu Nawas mengambil sebutir kurma dari meja, mengangkatnya tinggi-tinggi. Wahai hadirin, dengarkan ini. Jika sebuah informasi disampaikan turun-temurun tanpa tahu siapa awalnya, maka ia bukan ilmu, ia hanyalah kabar angin yang kebetulan memakai jubah agama. Beberapa orang mengangguk-angguk, mulai mengerti arah pembicaraan.
Tapi hadis ini kan terdengar baik, bantah si lelaki. Baik, belum tentu benar, jawab Abu Nawas cepat. Jika besok aku berkata, barang siapa memakan 3 kacang, dia menjadi setara dengan 100 ulama, apakah kau akan percaya hanya karena terdengar indah? Kerumunan langsung tergelak. Abu Nawas melanjutkan, suaranya tenang namun tegas. Ajarkan aku, wahai saudaraku, dari mana datangnya angka 7 hari itu? Adakah penjelasan ilmiah bahwa kurma memiliki zat penghapus dosa? Bukankah dosa itu perkara moral, bukan kimia? Lelaki itu mulai memerah, tapi Abu Nawas tidak berhenti. Kau tahu kenapa hadis palsu mudah menyebar? Katanya sambil menata ulang kitab di meja. Karena orang sering menyukai sesuatu yang mempermudah tanpa usaha. Padahal agama tidak seperti itu. Tobat bukan sekadar kunyah kurma. Beberapa jamaah mengangguk lebih keras. Sebelum menyebarkan hadis, kita harus tanyakan 3 hal, jelas Abu Nawas sambil mengangkat 3 jari. 1. Apakah rantai perawinya jelas dan tersambung? 2. Apakah isi hadisnya tidak bertentangan dengan ajaran pokok Al-Quran dan akal sehat? 3. Apakah tidak menjanjikan keutamaan berlebihan yang tidak sesuai dengan realita? Ia berhenti sejenak, memastikan semua memperhatikan. Jika 3 hal ini tidak terpenuhi, lanjut Abu Nawas, maka hadis itu seperti tas kosong, luarnya tampak indah, tapi dalamnya hampa. Lelaki tadi menunduk. Jadi, tidak boleh disampaikan. Bukan begitu, kata Abu Nawas lembut. Sampaikanlah jika kau yakin kebenarannya. Tapi jika kau ragu, diam lebih selamat daripada membohongi umat. Orang-orang bertepuk tangan kecil. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia mengambil kembali kurma di tangannya, lalu berkata jernih, ini buah. Banyak manfaat kesehatan, itu betul. Tapi buah tidak bisa menghapus dosa. Dosa bukan penyakit, dan tobat bukan obat cair. Agama memberi kita akal supaya kita membedakan mana yang benar dan mana yang terasa ingin dipercaya. Lelaki itu akhirnya berkata lirih, aku hanya ingin terlihat berilmu. Abu Nawas tersenyum sambil menepuk bahunya. Ilmu bukan untuk terlihat. Ilmu untuk membebaskan. Kerumunan hening, lalu satu persatu mulai mengangguk dengan wajah yang lebih tenang. Di luar, pasar masih ramai seperti biasa, namun percakapan hari itu membuat banyak orang pulang dengan cara pandang baru, bahwa kebenaran tidak datang dari suara paling keras, tapi dari ilmu yang paling jujur. Dan sejak hari itu, setiap kali ada orang menyampaikan hadis yang terdengar aneh, masyarakat akan berkata, tunggu dulu, apa kata Abu Nawas? Beberapa hari setelah kejadian itu, lelaki yang dulu membawa hadis palsu kembali muncul, tetapi kali ini ia tidak datang sendirian. Ia membawa seorang temannya, seorang penjual obat herbal keliling yang terkenal suka mencampur agama dengan promosi dagang. Begitu masuk ke majelis, penjual herbal itu langsung berseru, wahai warga Baghdad, aku membawa ramuan dari Yaman yang menurut hadis, siapa yang meminumnya akan dijauhkan dari kematian selama setahun penuh. Orang-orang langsung gaduh. Beberapa takut, beberapa penasaran, sebagian lagi mulai percaya karena emblem bril, hadis, yang diucapkan lelaki itu. Abu Nawas yang sedang mengajari beberapa muridnya tentang logika dasar menghela napas. Sepertinya hari ini kita akan belajar sesuatu yang lebih praktis, gumamnya. Penjual herbal itu menunjuk Abu Nawas. Engkau yang terkenal berpikir, apakah engkau mau membantah hadis Rasulullah ini juga? Abu Nawas bangkit perlahan, mendekati kerumunan. Tentu saja aku tidak akan membantah Rasulullah. Yang aku pertanyakan adalah, apakah hadis itu benar-benar berasal dari beliau? Penjual herbal tersenyum sinis. Ramuan ini telah dijual ke banyak kota. Semua percaya. Apakah mereka semua salah? Abu Nawas mendekat, mengambil botol ramuan yang berwarna coklat pekat itu. Aku tidak mengatakan salah. Aku hanya bertanya, dari mana hadis itu berasal? Penjual herbal menjawab cepat, dari seorang alim di Basra. Siapa namanya? Seorang syekh yang dihormati. Namanya siapa? Penjual herbal mulai terdiam. Abu Nawas mengangkat botol itu tinggi-tinggi. Baiklah. Mari kita gunakan cara paling sederhana untuk membuktikan kebenaran hadis ini. Orang-orang menunduk, mendengarkan. Kau mengatakan ramuan ini mencegah kematian selama setahun. Benar, jawab penjual herbal. Berarti jika aku meminum ini sekarang, Abu Nawas mengangkat botol itu seolah ingin minum. Kerumunan menahan napas. Dan besok aku tertabrak kereta kuda, maka salah siapa? Penjual herbal berkeringat. Ya, mungkin takdir. Jika begitu, kata Abu Nawas, mengapa engkau menyebutnya hadis? Kenapa tidak kau katakan saja bahwa ramuan ini sekadar vitamin? Beberapa jamaah menahan tawa, tapi Abu Nawas belum selesai. Selain itu, lanjutnya, jika benar ramuan ini bisa menunda kematian, mengapa engkau tidak memberikannya kepada kedua orang tuamu dulu? Atau mungkin kepada saudaramu? Atau dirimu sendiri? Penjual herbal terdiam, tidak bisa menjawab. Abu Nawas membuka botol ramuan dan mencium baunya. Kau tahu apa isi ramuan ini? Penjual herbal menjawab pelan, herbal Yaman, kurma kering, sedikit madu. Abu Nawas mengangguk. Semua bahan yang bermanfaat, tetapi tidak ada satu pun yang secara ilmiah dapat menghentikan detak jantung manusia. Kalau ramuan ini bisa menunda kematian, semua tabib sudah berhenti bekerja. Orang-orang mulai tertawa kecil, tapi tetap memperhatikan.
Sekarang, kata Abu Nawas sambil memutar botol, aku ingin membacakan hadis sahih yang benar-benar diriwayatkan, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka ia menyiapkan tempatnya di neraka. Ia menatap penjual herbal itu tajam namun penuh belas kasihan. Wahai saudaraku, kau tidak hanya memalsukan ilmu. Kau menggunakan nama Nabi untuk keuntungan jualan. Itu bukan hanya kesalahan, itu bahaya. Karena masyarakat akan berhenti membedakan antara ajaran agama dan iklan dagang. Penjual herbal menunduk, wajahnya memerah. Aku hanya mengikuti apa yang kudengar dari orang lain. Itulah masalahnya, jawab Abu Nawas lembut. Orang yang tidak memeriksa kebenaran menjadi penyebar kebohongan tanpa sadar. Ia mengembalikan botol ramuan itu dan berkata kepada kerumunan, ramuan ini mungkin menyehatkan, tetapi tidak ada ramuan di dunia yang bisa mengunci takdir. Yang menunda kematian adalah ikhtiar dan kehati-hatian, bukan botol herbal. Lelaki itu akhirnya berkata lirih, aku bersalah. Abu Nawas menepuk bahunya. Tidak ada yang sempurna. Perbaiki, dan jangan ulangi. Kerumunan menyaksikan bagaimana penjual herbal itu mengumpulkan semua botolnya dan berjanji tidak akan mengaitkan dagangannya dengan hadis palsu lagi. Beberapa warga mendekati Abu Nawas dan bertanya, wahai Abu Nawas, bagaimana engkau bisa membongkar kepalsuan hadis dengan begitu cepat? Abu Nawas tersenyum. Sederhana saja. Jika sebuah hadis menjanjikan sesuatu yang melampaui hukum alam, sementara tidak ada bukti ilmiah maupun rantai perawi yang jelas, maka itu bukan hadis, itu harapan yang dibungkus agama. Dan hari itu, kota Baghdad kembali ramai, tapi dengan satu kebiasaan baru, setiap kali seseorang mengutip hadis aneh, mereka tidak langsung percaya, mereka duluan bertanya, apa sumbernya? Beberapa pekan setelah kejadian ramuan itu, berita tentang ketelitian Abu Nawas dalam menilai hadis menyebar ke seluruh sudut Baghdad. Orang-orang kini lebih berhati-hati. Namun seperti biasa, ketika masyarakat mulai waspada, selalu ada saja orang yang mencoba memanfaatkan celah baru. Kali ini muncul seorang pemuda yang mengaku baru pulang dari perjalanan panjang ke Damaskus. Ia membawa sebuah kertas lusuh yang dilaminasi plastik tipis, benda yang pada masa itu jarang ditemukan, membuat orang langsung terkesima. Kertas itu ditulis rapi, lengkap dengan cap merah yang ia klaim sebagai stempel ulama besar. Pemuda itu berdiri di tengah pasar dan mengumumkan, aku membawa hadis yang baru ditemukan dari guruku di Syam. Barang siapa membaca satu kalimat ini setiap pagi, maka rezekinya akan turun dari langit meskipun ia tidak bekerja. Kerumunan langsung membludak. Ada yang terlihat gembira, ada yang langsung menyalin kalimat itu, dan ada pula yang sudah membayangkan hidup tanpa harus bekerja pagi-pagi ke pasar. Abu Nawas kebetulan sedang membeli tinta untuk menyalin kitab. Mendengar keributan itu, ia berhenti dan mendekat perlahan. Kerumunan memberi jalan, seperti sudah tahu bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Bolehkah aku melihat kertas itu? Tanya Abu Nawas dengan sopan. Pemuda itu percaya diri. Tentu. Ini adalah bukti otentik. Lihat capnya. Di Damaskus, ulama besar memberi tanda khusus seperti ini. Abu Nawas memegang kertas itu, mengamatinya dengan seksama. Matanya tidak berkedip, tetapi sudut bibirnya tampak menahan tawa kecil. Kau mengatakan ini cap ulama besar di Damaskus. Benar. Dan cap ini digunakan untuk menandai hadis yang mereka anggap sangat penting. Ya. Sangat penting, jawab pemuda itu antusias. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu berkata, menarik sekali, karena cap ini adalah cap pedagang rempah dari Yaman yang aku kenal. Kerumunan terdiam. Pemuda itu menelan ludah. Bagaimana kau tahu? Tanyanya dengan suara mulai gemetar. Abu Nawas mengangkat kertas itu ke arah cahaya. Cap ini adalah cap dari toko rempah bernama Bahr al-Luz, milik seorang pedagang Yaman di ujung pasar. Ia menandai semua karung rempahnya dengan tanda ini. Lihatlah garis miring di tengah lingkaran, itu tanda yang sama yang ia gunakan agar tidak tertukar dengan milik pesaingnya. Beberapa orang di kerumunan mulai mengangguk karena mengenali cap itu. Pemuda itu berusaha bertahan. Tapi tulisannya jelas hadis. Abu Nawas tersenyum kecil. Jika aku menulis resep masakan di kertas usang dan menempelkan cap pedagang, apakah resep itu otomatis menjadi hadis? Kerumunan langsung tertawa, tetapi Abu Nawas mengangkat tangan meminta mereka tenang. Aku tidak mau mempermalukanmu, lanjutnya. Aku hanya ingin bertanya satu hal, siapa gurumu di Damaskus? Pemuda itu terdiam, matanya bergerak gelisah. Namanya siapa? Tekan Abu Nawas. Seorang syekh. Syekh siapa? Syekh, itu. Abu Nawas menutup kertas itu perlahan. Jika engkau tidak bisa mengingat nama orang yang konon memberimu ilmu sebesar ini, bagaimana bisa engkau mengingat isnad hadisnya? Pemuda itu menunduk. Nafasnya berat. Aku hanya ingin orang percaya. Aku ingin dihormati. Abu Nawas menghela napas. Jika ingin dihormati, jadilah jujur. Orang bisa lupa wajah, tapi tidak akan lupa kejujuran. Ia lalu menghadap kerumunan. Wahai warga Baghdad, ingatlah, rezeki adalah hasil kerja keras dan keberkahan dari Allah, bukan kalimat ajaib yang mengubah langit menjadi lumbung dinar. Hadis yang benar tidak pernah mengajarkan kemalasan. Beberapa pedagang mengangguk, seseorang berteriak, benar itu. Kalau bisa kaya tanpa kerja, pasar sudah tutup dari dulu. Suara tawa pecah. Abu Nawas melipat kertas itu dan mengembalikannya. Simbol agama bukan hiasan dagangan. Jika ingin membawa ilmu, bawa dengan jujur.
Jika ingin dihormati, katakan yang benar meski tidak terdengar ajaib. Pemuda itu mengangguk dengan mata berkaca-kaca, lalu meminta maaf di depan semua orang. Ia berjanji akan belajar lagi sebelum berani mengutip hadis. Dan sejak hari itu, orang-orang Baghdad semakin cermat, mereka tidak hanya melihat isi hadis, tetapi juga kertas, tinta, cap, dan, yang paling penting, logika. Karena setelah bertemu Abu Nawas, mereka belajar bahwa kebenaran tidak butuh keajaiban palsu, ia hanya butuh akal sehat yang bersih. Kerumunan perlahan bubar, tapi cerita itu rupanya belum selesai. Dari kejauhan muncul seorang lelaki tua berjubah lusuh, berjalan tertatih dengan tongkat kayu. Ia bukan pedagang, bukan pengembara, dan bukan pula orang yang suka tampil di depan umum. Namun semua orang mengenalnya sebagai penjaga perpustakaan kecil di dekat masjid, orang yang hidupnya selalu tenggelam dalam buku-buku tua. Ia mendekati Abu Nawas sambil berkata pelan, "Wahai Abu Nawas, izinkan aku menunjukkan sesuatu yang sudah lama kusimpan." Dari dalam tas kainnya, ia mengeluarkan sebuah buku sangat tua, kulitnya coklat keemasan, warnanya hampir pudar. Masyarakat menahan napas, mengira itu buku langka atau rahasia besar yang akan mengubah keadaan. Namun ketika buku itu dibuka, isinya kosong. Tidak ada tulisan, tidak ada huruf Arab, tidak ada riwayat. Hanya halaman-halaman putih yang sudah menguning dimakan usia. Abu Nawas mengernyit penasaran. "Apa maksudmu membawakan kitab tanpa tulisan?" Penjaga perpustakaan itu tersenyum sendu. "Kitab ini selalu kuletakkan di depan pintu perpustakaan. Setiap orang yang ingin belajar, kusuruh membuka halaman pertama. Jika mereka bertanya kenapa kosong, aku menjawab, beginilah hati orang yang menelan hadis palsu, kosong tanpa ilmu, tapi merasa penuh." Kerumunan hening seketika, seperti baru saja menelan satu kalimat paling tajam dalam hidup mereka. Penjaga perpustakaan itu mendekat pada Abu Nawas, menatapnya penuh hormat. "Hari ini, engkau mengisi halaman kosong itu dengan akal sehat yang lebih berharga dari tinta." Abu Nawas tertawa kecil. "Aku hanya menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita semua, mata untuk melihat sumber, telinga untuk mendengar kebenaran, dan akal untuk memisahkan keduanya." Awan bergerak pelan di atas pasar Baghdad, sementara masyarakat berdiri terpaku. Beberapa pedagang menutup tokonya lebih lambat dari biasa, seolah ingin menyimpan momen itu lebih lama. Anak-anak yang mendengar cerita hari itu berlari pulang sambil menirukan gaya bicara Abu Nawas, dan para orang tua mulai berdiskusi tentang pentingnya memeriksa sumber sebelum percaya. Pemuda yang tadi memalsukan hadis mendekati Abu Nawas dengan suara pelan, "Wahai Abu Nawas, apakah menurutmu Allah akan mengampuni orang yang menyebarkan kebohongan karena ingin dipuji?" Abu Nawas mengangkat tongkat sang penjaga perpustakaan, mengetuk tanah ringan, lalu berkata, "Allah mengampuni siapa saja yang jujur mengakui kesalahannya dan berusaha memperbaikinya. Yang tidak diampuni adalah orang yang tahu dia salah, tapi tetap melanjutkan kebohongan demi keuntungan." Pemuda itu menunduk, lalu mengangkat wajahnya dengan tekad baru. "Mulai hari ini aku ingin belajar memeriksa hadis dengan benar. Bolehkah aku belajar darimu?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Belajar bukan soal siapa gurunya, tetapi bagaimana engkau menjaga kejujuran dalam prosesnya. Jika kau mau belajar, pintuku terbuka." Kerumunan yang mendengar itu mengangguk, puas. Ada rasa damai aneh yang menyelimuti pasar, seolah sebuah beban besar baru saja dicabut dari pikiran orang-orang. Penjaga perpustakaan menutup kitab kosong itu dan berkata, "Mungkin suatu hari kitab ini akan terisi oleh kisah-kisah tentang orang yang dulu tertipu hadis palsu namun kembali pada kebenaran." Abu Nawas menatapnya. "Lebih baik kitab itu tetap kosong, sebagai pengingat bahwa kebohongan tidak layak ditulis." Angin sore menggoyangkan tenda-tenda pedagang, dan cahaya matahari memantul lembut di atas batu-batu jalan. Masyarakat beranjak pulang dengan pikiran lebih jernih, tidak lagi mudah percaya pada kalimat indah yang menggiurkan. Sejak hari itu, Baghdad berubah tanpa perlu aturan, tanpa perlu pengumuman resmi. Mereka berubah karena satu pelajaran sederhana. Hadis tidak berdiri tanpa rantai. Ilmu tidak hidup tanpa akal. Dan kebenaran tidak berjalan tanpa kejujuran. Dan di setiap sudut kota, orang-orang mulai bertanya bukan, apa keutamaannya, tetapi siapa yang meriwayatkan. Malam itu Baghdad sudah mulai sepi. Lampu-lampu minyak bergoyang pelan di depan toko-toko yang hampir tutup. Abu Nawas berjalan pulang dengan langkah santai sambil membawa gulungan kertas dan tinta yang tadi ia beli. Tidak ada yang ia bicarakan, tetapi ekspresinya menunjukkan bahwa ia masih memikirkan kejadian hari itu. Di ujung jalan, seorang pria renta mendekatinya. Tubuhnya kurus, janggutnya putih penuh debu perjalanan. Abu Nawas mengenal wajah itu, seorang musafir yang sering lewat Baghdad setahun sekali, selalu membawa cerita-cerita dari kota lain. "Abu Nawas," katanya lirih, "aku mendengar kau membongkar beberapa hadis palsu yang tersebar di Baghdad hari ini." Abu Nawas mengangguk. "Masyarakat butuh diperingatkan." Musafir itu tersenyum pahit. "Kalau begitu, izinkan aku menceritakan sesuatu dari perjalanan terakhirku." Ia duduk di tangga batu, dan Abu Nawas ikut duduk. Angin malam menghembus, membawa aroma rempah dari pasar yang baru saja ditutup. Di kota Kufah, musafir itu memulai, ada seorang lelaki tua yang sangat disegani karena hafal ribuan hadis. Banyak murid datang belajar kepadanya. Namun suatu hari, seorang ulama muda membongkar bahwa sebagian besar hafalan lelaki itu hanyalah cerita yang ia dengar dari orang-orang pasar, tanpa isnad, tanpa sumber. Abu Nawas menatapnya serius.
Apa yang terjadi padanya? Orang-orang meninggalkannya, jawab musafir itu. Bukan karena mereka membencinya, tetapi karena mereka tak bisa lagi mempercayainya. Dan lelaki tua itu menangis, bukan karena malu, tetapi karena ia baru sadar bahwa bertahun-tahun ia menyebarkan sesuatu yang tidak benar, meski ia tidak berniat buruk. Abu Nawas menarik napas panjang. Musafir itu melanjutkan, sebelum lelaki tua itu wafat, ia berkata satu kalimat yang menjadi buah bibir di Kufah, tidak ada yang lebih berat ditanggung manusia selain kebohongan yang ia kira sebagai ibadah. Suasana malam tiba-tiba terasa lebih sunyi. Abu Nawas memejamkan mata sejenak. Ia tahu cerita itu bukan sekadar cerita. Itu peringatan, sekaligus doa agar ia sendiri tidak tergelincir dalam keyakinan tanpa dasar. Wahai musafir, kata Abu Nawas pelan, kadang orang memalsukan hadis bukan karena ingin menipu, tetapi karena ingin terlihat religius. Namun agama tidak butuh hiasan, ia butuh kejujuran. Musafir itu mengangguk. Dan kau telah menjaga itu hari ini. Tiba-tiba dari balik dinding rumah, seorang anak kecil muncul. Ia memanggul keranjang kurma yang hampir kosong. Melihat Abu Nawas, ia berlari kecil mendekat. Tuan Abu Nawas, serunya. Ayahku bilang hadis tentang kurma yang menghapus dosa itu palsu, jadi ia ingin mengucapkan terima kasih karena kau meluruskan. Abu Nawas tersenyum sambil mengusap rambut anak itu. Kurma itu baik untuk tubuh, nah. Tapi yang menghapus dosa adalah hati yang jujur. Anak itu tersenyum lebar lalu berlari pulang, meninggalkan Abu Nawas dan musafir itu dalam kehangatan malam yang tenang. Setelah beberapa saat, musafir itu berdiri. Aku harus melanjutkan perjalanan sebelum fajar. Abu Nawas menyalami tangan tuanya. Semoga Allah menjagamu. Sebelum pergi, musafir itu berkata, ingatlah, Abu Nawas, jika suatu hari engkau mendengar hadis yang terlalu memanjakan, terlalu memudahkan, atau terlalu menakutkan, tanyakan dua hal, apakah ia masuk akal, dan apakah ia memiliki jejak. Jika salah satunya hilang, maka itu bukan ilmu, itu hanyalah gema suara manusia. Kemudian ia berjalan menjauh, tertelan gelapnya gang kecil Baghdad. Abu Nawas berdiri sendirian, menatap langit yang penuh bintang. Di balik tenang malam itu, ia merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar perdebatan di pasar. Ia melihat bagaimana satu kebohongan kecil bisa menggiring banyak orang menuju keyakinan yang salah, dan bagaimana satu kebenaran sederhana bisa membawa mereka kembali. Ia melanjutkan perjalanannya pulang dengan langkah ringan. Bukan karena ia menang berhujah, tetapi karena hari itu, masyarakat Baghdad belajar satu hal yang jarang dipelajari. Bahwa menjaga kebenaran tidak memerlukan pedang, hanya pikiran yang jernih dan keberanian berkata, tunjukkan sumbernya.